Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada malam ini saya akan membahas tip untuk menghindari maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada siang, ada malam. Ada tinggi, ada rendah. Ada ketaatan, ada kemaksiatan, dan lain sebagainya. Kajian malam ini saya akan membahas tentang apa sih sebenarnya ketaatan dan apa sebenarnya kemaksiatan, dan bagaimana cara kita untuk menghindari atau untuk menghindar dari kemaksiatan tersebut. Ketaatan adalah perilaku seseorang, perilaku manusia dalam melaksanakan semua ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga sebaliknya, kemaksiatan adalah perilaku seseorang dalam melaksanakan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Sudah barang tentu bagi hamba Allah yang taat kepada Allah, yakni dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu dia akan mendapatkan imbalan atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi pelaku kemaksiatan, sudah barang tentu sebagai konsekuensi dari kemaksiatannya, sebagai konsekuensi dari pelanggarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan siksa dan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disampaikan dalam surah An-Nisa ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Ayat di atas mencantumkan redaksi efek dari perbuatan durhaka atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekekalan di dalam neraka. Dan itu merupakan bentuk hukuman yang berat yang ditujukan bagi seseorang yang telah melanggar terhadap larangan Allah, dan menunjukkan bahwa larangan Allah dan Rasul-Nya itu wajib untuk dihindari. Kaum muslimin rahimakumullah. Lantas bagaimana konsekuensi yang lain selain akan mendapatkan dosa
akan diancam dengan neraka. Bahwa seseorang yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan, selain akan mendapatkan dosa dari Allah, dia hatinya akan menjadi keras akibat dari kelalaiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerasnya hati akan mengakibatkan jauhnya diri mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu karena mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan siksa di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Syekh As-Sibai, Syekh Mustafa As-Sibai memberikan tip bagaimana menghindari kemaksiatan. Adalah apabila diri kalian tergerak untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatlah Allah. Dan apabila kalian masih juga melakukan kemaksiatan, maka ingatlah akhlaknya orang-orang alim, akhlaknya para ulama. Dan bila masih juga, maka ingatlah bahwa kemaksiatan itu akan terungkap apabila orang-orang lain mengetahuinya. Dan apabila masih juga, maka ingatlah, sekali lagi, maka ingatlah, saat itu kalian sudah berubah menjadi seekor binatang. Na'udzubillah min dzalik. Tip lain yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengalihkan, merubah kesenangan kita, kesukaan kita terhadap perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, dialihkan, kita arahkan, kita rubah kesenangan-kesenangan kita atau kesenangan-kesenangan seseorang itu senang terhadap ketaatan, senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menemukan kesenangan, keasikannya dalam beribadah kepada Allah, maka insyaallah kesenangannya dalam berbuat maksiat juga akan hilang. Karena pada dasarnya seseorang yang melakukan kemaksiatan karena mereka menemukan keasikan, kesenangan, kebahagiaan dalam perbuatan-perbuatan, atau saat dia melanggar larangan-larangan Allah, atau saat dia maksiat. Sekali lagi saya tegaskan, agar kemaksiatan itu hilang, orang yang berbuat maksiat itu karena dia mencari kesenangan. Agar maksiat itu hilang, harus kita lawan dengan kesenangan dan keasikan kita beribadah kepada Allah. Sekali lagi, agar kemaksiatan itu hilang, maka kesenangan yang dicari oleh orang tersebut harus dialihkan dalam bentuk ibadah, sehingga orang tersebut ketika sudah merasa senang, nyaman, asik dalam beribadah, maka dengan sendirinya dia akan lupa dengan kemaksiatannya. Demikian pertemuan kajian pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.